Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga wali Allah yang nyeleneh yang ada di tanah Jawa. Al-Quran menjelaskan waliullah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Allah juga telah menyebutkan ciri para walinya dalam firman-Nya. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Surat Yunus 6263. Nah, berikut ini adalah para waliullah majdub yang dua diantaranya adalah di tanah Jawa. Untuk diketahui, wali majdub merupakan salah satu tingkatan wali yang memiliki sifat jazb. Istilah jazab ini mungkin bagi sebagian orang awam yang belum mengetahui dunia atau ilmu tasawuf masihlah sangat asing terdengar. Sifat jazab dalam kehidupan sehari-hari boleh dikatakan sifat yang nyeleneh, yang terkadang cenderung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Pertama, Wan Sehan atau Habib Sehon bin Mustafa Al-Bahar. Habib Sehon merupakan seorang ulama min auliyaillah yang majdzub. Kelakuan yang sering diperlihatkannya memang aneh-aneh dan ganjil, seringkali di luar kebiasaan manusia, khariqul adah, bagi pandangan mata awam. Salah satunya ketika Habib Sehon menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada saat Mahalul Qiyam sedang berlangsung. Habib Sehon hanya duduk dan nampak asik makan. Ia mengacak-acak hidangan yang ada di hadapannya. Para jamaah yang mengerti dan memahami beliau tentu mendiamkannya saja dan tak ada yang menegurnya. Yang lebih mengherankan lagi, sewaktu azan maghrib berkumandang, Habib Sehon membawa gitar dan teriak-teriak tepat di depan musola. Ini dilakukannya pada saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Kelakuannya membuat marah sang marbot musola. Dengan lantang sang marbot mencaci maki Habib Sehon habis-habisan. Akan tetapi Habib Sehon malah menjepit leher marbot tersebut dan membenamkan ke dalam ketiaknya. Tiba-tiba marbot tersebut menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Mekah, saya lihat Ka'bah." Sang marbot pun kemudian meminta maaf. Sosok nyeleneh Habib Sehon alias Wan Sehan seringkali buat jamaah geleng-geleng kepala. Belakangan ini nama Habib Sehon atau sering disebut Wan Sehan banyak dibicarakan masyarakat karena sosoknya sering disebut sebagai Habib Sakti yang nyeleneh. Nama Wan Sehan belakangan dikenal karena pernah mendatangi kediaman Ahmad Dhani beberapa waktu lalu. Yang menarik dari sosok Habib Sehon adalah kelakuannya yang tergolong aneh dan dalam kehidupannya, Habib Sehon sering menghilang dan hidup berpindah-pindah. Suatu ketika, sebut saja si A bersama dengan jamaah lainnya akan berangkat ke acara Maulid Nabi. Ia bertemu dengan Habib Sehon dan lantas menyapanya serta mengajaknya untuk ikut berangkat ke acara maulid tersebut. "Habib, ayo kita ke maulid, nanti kelamaan," ujarnya. Habib Sehon justru menjawab ajakan itu dengan marah-marah. "Sudah sana berangkat. Kiai, ente aja duluan, nanti aneh nyusul, berisik aja lo," jawab Habib Sehon. Namun betapa kagetnya ketika sampai di majelis melihat Habib Sehon sudah ada di sana berjejer di deretan jamaah terdepan bersama para habib dan ulama lainnya. Si A ini kemudian hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala seperti tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya barusan. Habib Sehon pun menyalami para jamaah dan memeluk mereka sambil berkata, "Ahlan wa sahlan, barokah, afwan, aneh sampai duluan, ente belakangan, semuanya ayo, mari, tafadhol." Pernah suatu hari seorang penjual es cendol di Madrasah Al-Watoniyah Klender, Jakarta Timur mengalami hal unik dengan Habib Sehon. Dikutip pikiran rakyat bekasi.com dari YouTube Selebrita 7 pada Sabtu 6 Maret 2021. Habib Sehon mengambil segelas es cendol yang dijualnya tanpa permisi dan tanpa membayar.
Penjual es cendol ini hanya bisa geleng-geleng kepala dan tanpa berkomentar apapun. Penjual es cendol ini sempat ingin marah, namun ia diberitahu oleh satpam yang mengenal Habib Sehon. Penjual es ini lantas membiarkannya. Hal yang tak terduga terjadi setelahnya. Tak berselang lama, sekelompok orang yang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih. Penjual es cendol pun tak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Itulah beberapa perilaku Habib Sehon yang dianggap nyeleneh namun mendatangkan karomah bagi mereka yang pernah berinteraksi dengannya. 2. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Ahkaf. Waliullah dari Semarang yang satu ini berpenampilan nyentrik dengan rambut gondrong, memakai kemeja, celana bahan sandal jepit dan kopiah hitam. Kuku jari tangannya dibiarkan panjang. Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf mempunyai kebiasaan membuang uang ratusan juta hingga miliaran ke lautan. Ia lahir di Kudus, rumah kediamannya yakni di desa Demaan, kota Kudus. Yang membimbing Habib Ja'far adalah Nabi Khidir Balia bin Malkan. Uniknya, Habib Ja'far tidak dikaruniai sifat lupa. Tamu yang mengunjunginya setiap hari tidak kurang dari 50 orang dari berbagai penjuru tanah air. Namun kalau kita sudah pernah menyebutkan nama satu kali saja, Habib Ja'far akan selalu mengingatnya. Ia tidak akan melupakan meski kita tidak pernah bertemu lagi dengannya hingga bertahun-tahun. Profil Habib Ja'far Al-Kaf, sosok ulama arismatik Kudus. Habib Ja'far Al-Kaf juga disebut sebagai wali Allah yang besar. Makomnya adalah majdub. Ulama arismatik asal Jawa Tengah, Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf telah mengembuskan nafas terakhirnya pada Jumat sore 1 Januari 2021 di Samarinda, Kalimantan Timur. Kabar duka tersebut disampaikan oleh murid dari Habib Ja'far, Muhammad Khairul Rais, yang mengatakan sang guru telah meninggal di Samarinda dan rencana pemakamannya dibawa ke Kudus. Sore jam 5 tadi meninggal di Samarinda. Ini rencananya bawa ke Kudus, ujarnya pada Jumat malam 1 Januari 2021. Ia menyampaikan juga bahwa jenazah Ja'far akan dimakamkan pada Sabtu siang 2 Januari 2021 di pemakaman umum di Ploso. Pemakaman sekitar Sabtu siang di pemakaman umum di Ploso. Tadi saya sempat ikut rapat dengan keluarga, tuturnya. Profil Habib Ja'far. Ulama dengan nama lengkap Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf tersebut dari kota Semarang, Jawa Tengah. Dirinya dikenal sebagai ulama arismatik. Ia juga disebut sebagai wali Allah yang besar. Makomnya adalah majdub. Habib Ja'far merupakan asli Kudus. Dirinya lahir di kota Kudus, Jawa Tengah. Rumah kediaman orang tuanya di desa Demaan, Kudus, Jawa Tengah. Habib Ja'far dikenal dengan kebiasaannya yang aneh, yaitu membuang uang ke laut dengan jumlah yang tidak sedikit, seperti puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran. Ia dikenal dengan penampilannya yang nyentrik dengan rambut gondrong, memakai kemeja, celana bahan, sandal jepit, dan kopiah hitam. Kuku jarinya tangannya juga dibiarkan panjang. Dirinya merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di kalangan para ulama. Ia dikenal dengan beberapa keajaiban, seperti saat Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mengunjungi Habib Ja'far saat sedang berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah pada masa kampanye Pilpres 2019 lalu. Pada kesempatan itu Habib Ja'far mendoakan pasangan Capres dan Capres Joko Widodo Ma'ruf Amin dapat memenangkan pemilihan umum Presiden 2019 dan melanjutkan kepemimpinan nasional selama 5 tahun ke depan. Kini sosok ulama arismatik tersebut telah meninggal dunia. Dirinya dikabarkan wafat pada Jumat sore 1 Januari 2022. Jenazah Habib Ja'far tersebut diterbangkan dari Rumah Sakit Tentara Samarinda, Kalimantan Timur ke Semarang, Jawa Tengah untuk dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Sebelumnya kabar wafatnya Habib Ja'far disampaikan oleh akun Instagram @ulamagaleri. Telah pulang ke rahmatullah Habib Ja'far Al-Kaf. Kami atas nama Khodim Ulama Galeri mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Al-Fatihah. Ujarnya pada Jumat 1 Januari 2021.
3. Al-Habib Bakar bin Abu Bakar As-Segaf. Orangnya sudah tua dan seringkali tidak memakai pakaian, ia hanya menggunakan sarung saja. Kalau tidak mengenalinya, orang akan menanggapinya sebagai gelandangan. Namanya dimasturkan atau tertutup, namun orang Nganjuk atau Gresik sering memanggilnya Habib Bakar Segaf. Tidak ada yang tahu siapa nama aslinya, namanya dikenal dengan sebutan Habib Bakar. Habib Bakar merupakan putra dari Habib Abu Bakar As-Segaf dari Gresik. Warga Gresik banyak yang mencari dan merindukan. Pria bertelanjang dada, berjenggot putih, dan berkopiah ini memiliki air kencing yang berbau wangi. Ia pernah masuk sumur kemudian langsung hidup. Pernah ia ditemukan di makam kakeknya sedang memeluk nisan. Al-Habib Bakar bin Abu Bakar As-Segaf. Habib Abu Bakar bin As-Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Beliau adalah masih keturunan Habib Abu Bakar As-Segaf, salah seorang waliullah yang makamnya ada di Masjid Jami Gresik. Namanya dikenal dengan sebutan Habib Bakar. Beliau merupakan cucu dari Habib Abu Bakar As-Segaf dari Gresik. Orangnya sudah tua dan seringkali tidak memakai baju dan hanya memakai sarung saja. Orang kalau tidak mengenali beliau maka akan menganggap sebagai orang gelandangan. Namun bagi mereka yang tahu bahwa Habib Bakar merupakan salah seorang waliullah jadab atau majdub. Demikian orang-orang di Gresik menjuluki pria bertelanjang dada, berjenggot putih dan berkopiah ini. Dan orang-orang yang pernah bersentuhan dengan beliau mulai merindukan kehadiran dan berusaha mencarinya. Apa istimewanya? Berikut informasi sosok Habib Bakar yang dihimpun dari berbagai sumber. Subhanallah, inilah seorang waliullah jadab atau majdub yang sampai saat ini masih hidup di Jawa Timur dan namanya dimasturkan atau tertutup. Wakila, air kencingnya berbau wangi. Masuk sumur langsung hilang, tinggal sarungnya dan ketemu di makam kakeknya sedang memeluk nisan. Dan puluhan keanehan selalu membawa berkah. Cucu Wali Kutub Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik ini yang sudah 15 tahun di dalam kamar tanpa makan dan minum sedikit pun. Ujar Effendi ketika membagikan gambar Habib Bakar di atas pada tanggal 29 Desember 2015. Dulu aku sering ketemu di kantor Ma'arif cabang Gresik. Beliau sering main layang-layang ke kantor. Saat itu almarhum Pak Anwar Rimin seneng kalau malam ngerewangi melekan, ujar akun Mas Bro. Alhamdulillah saya udah pernah ketemu beliau sama persis dengan foto tersebut. Acara di Polres Gresik, ujar Burhan Syarif. Ingat masa kecil ketika Habib Bakar masih sering mampir-mampir di warkop, kata Didi Kuswantoro. Nek mangan ngombe sih yo, tapi nek sa cokotan titik sing dipangan sing gak bernyawa. Dulu orang tukar sarungku dan suka kelambiku koyok ngono wis ke zaman SD kira-kira tahun 1976. Nek Jumatan di Masjid Jami muter jero masjid. Pengalaman dari Muhammad Hamzah. Dulu sering mampir di terminal Gubernur Suryo dan warkop, malah suka kalau Habib mampir, terang Rahma. Subhanallah, ini fakta. Saya dulu sopir angkot, waktu itu beliau pernah ikut naik angkot. Saya muter-muter kota Gresik dan duduk di depan, cuman pakai sarung tanpa baju. Beliau saya kasih 1 bungkus rokok, tidak mau, hanya diambil 3 batang. 2 ditaruh telinga kanan kiri, 1 dihisap beliau. Tidak mau apa-apa lagi. Subhanallah, tanpa aku sadari penumpang begitu banyak, turun naik naik, padahal waktu itu mobil angkotlah sepi, gak ada penumpang. Tapi saya tahu beliau itu waliullah yang selalu membawa berkah rizki. Semoga beliau selalu disayangi Allah. Amin amin, ujar Rohman Adiputra. Menurut informasi dari Bahtiar Riawan, saat ini posisi Habib Bakar tinggal di Nganjuk sebagaimana keinginan beliau, sehingga menyapa beliau saat ini jarang sekali terlihat di Gresik, kecuali ada haul kakeknya, haul Habib Abu Bakar As-Segaf. Habib Bakar tetap tinggal di Nganjuk. Itu sudah tugas beliau menetap di sana. Kalau di Gresik tetap dipegang Habib Husein, atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Potlot, terang Bahtiar. Kumpulan karomah Habib Bakar.
Bagi warga Gresik tentu tidak asing dengan nama Habib Bakar. Habib Abu Bakar bin Assegaf, wali wasal Gresik yang sekarang tinggal di PP Sabilul Mutakin Baron Nganjuk ini meninggalkan banyak memori, banyak kesaksian warga Gresik mengenai karomah beliau. Berikut kesaksian warga Gresik yang pernah mengetahui keseharian beliaunya. Beliau memang seorang yang majdub, kebiasaannya yang sering di luar nalar manusia, biasa menandakan saking cintanya beliau kepada Allah hingga sampai melupakan dunia yang tiada artinya, tutur Mami Prakoso. Habib pernah diajak satu mobil untuk mengantar saudaranya mau melahirkan, dan dalam perjalanan ada yang meminta sebuah nama untuk si jabang bayi, dan Habib bilang kasih nama bayinya Fatimah. Semuanya di mobil bingung karena selama USG bayinya adalah laki-laki, dan benar apa kata Habib, ternyata bayi yang lahir adalah perempuan. Subhanallah, tutur Iwan Cis. Beliau karomahnya luar biasa dan saya salah satu saksi hidup karomah beliau. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Habib, tutur. Tahun 1995 pas musim hujan, Habib Abu Bakar main ke rumah. Dikasih ibu tape, ternyata tape tersebut diecer-ecer di semua kursi ruang tamuku. Sampai semua bingung, ini gimana kalau jemur? Panas aja nggak pernah ada. Udah hampir 10 hari tanpa panas. Ternyata alhamdulillah dengan tidak disangka pagi dicuci, panas sampai 3 hari. Akhirnya kursi ibuku bersih dan kering. Setelah kering langsung hujan lagi. Subhanallah, tutur Muhammad Fauzan. Habib Bakar itu posisinya nggak bisa dipastiin. Beliau sering pindah-pindah, bahkan dalam satu hari ia bisa pindah di 2 kota kok. Tapi aku yakin kalau malam ia sering di Gresik, tutur Boni Wayuda. Eling zaman SD, ben ketemu pasti sebah cium tangan. Tanpa sepatah kata pun keluar dari lisan beliau, tutur Ilyas Al-Ghazali. Iling zaman sekolah dulu naik len dari Pangsut, ketemu di depan Gaden Habib Syekh jalan kaki. Sesampai di pasar ketemu dia lagi. Padahal waktu itu len yang aku tumpangi nggak pakai berhenti. Karomahnya luar biasa. Assalamualaikum Syekh, aku rindu padamu, tutur Muhammad Saiful Fatoni. Sehingga habis pikir waktu tidur di rumahnya temenku Sukodono. Malam masuk rumah terus dikunci pemiliknya. Pas subuh dia sudah keluar, padahal di dalamnya rumah masih terkunci. Ancen kelakuannya Syekh bikin pucing pala baby. Tapi katanya temanku itu sudah biasa. Sakti tenan, tutur Muhammad Saiful Fatoni. Banyak kisah cerita unik menaungi beliau yang terkadang di luar nalar, tapi dengan seizin Allah semua bisa saja menjadi kenyataan, tutur Warsito Elem. Waktu SMA pulang sekolah sering kaget, beliau sering masuk rumahku, duduk di kamarku. Sama abangku selalu digantiin sarungnya, dikasih rokok dan kopi. Semoga Allah selalu kasih kesehatan buat Mubib, tutur Nisfatin Saicu. Jadi keingat masa kecilku, dulu sarungku banyak bekas latu rokok. Habib karena pernah nginap di rumah selama 1 minggu gara-gara diajak almarhum Kiai Jawawi. Terus pernah ngobatin tetanggaku gara-gara menghina Habib, dipikir orang tidak waras, tutur Muhammad Muji. Meskipun beliau sekarang tinggal di Nganjuk, namun seringkali terlihat pula di Gresik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.